surga. Seringkali sesungguhnya kami menaikkan pujian, menyatakan bahwa kami tidak ingkar akan keputusan kami. Tetapi ketika menjalani realita kehidupan sehari-hari, sesungguhnya sering pula kami mengingkari akan keputusan kami. Ketika orang-orang di sekeliling kami tidak lagi tampak mengasihi, menghargai, bahkan ada bersama dengan kami pun merasa ingin undur dari Tuhan. Ketika ada persoalan-persoalan di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam segala hal yang kami kerjakan dengan orang lain, kami pun bisa putus asa. Sehingga sesungguhnya seringkali pujian ini tidak sesuai dengan realitanya. Sekalipun kami dengan serius, dengan begitu jelas dan begitu yakin akan pujian yang kami nyanyikan. Karena itu Tuhan, biarlah kiranya ketika pujian ini kembali dinyanyikan, mengingatkan akan setiap kami bahwa persoalan-persoalan hidup di dunia ini adalah hal yang biasa, hal yang normal, bisa terjadi di dalam diri siapapun juga. Karena itu jangan biarkan persoalan-persoalan itu mengganggu akan keimanan kami. Jangan biarkan akan masalah-masalah yang ada di dalam hidup ini merenggut akan hati kami daripada Tuhan. Jangan biarkan kami ya Tuhan berputus asa. Tetapi biarlah kami seperti keputusan kami bahwa kami tidak akan mengingkarinya. Bahkan meskipun kami sendirian menjalani kehidupan ini, kami harus tetap mengikut Yesus seumur hidup kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk merealisasikan itu di dalam kehidupan kami, siapapun kami. Bahkan apapun pekerjaan kami, bahkan apapun persoalan kami. Allah Roh Kudus yang ada di dalam hati kami sebagai orang percaya, kiranya bekerja, kiranya berkuasa, memampukan kami untuk bisa mengikut Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami datang beribadah kepada Tuhan. Kami datang memuji, menyembah Engkau. Biarlah pernyataan pujian yang keluar dari mulut kami berkenan kepada Tuhan. Dan sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati setiap kami. Biarlah kiranya Engkau menyatakan kehendak-Mu dengan cara-Mu, dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang lemah dan terbatas. Kiranya kuasa Tuhan saja yang akan memakai dan memampukan untuk bisa berkata-kata dengan baik. Terpujilah nama Tuhan, demi nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini bagian firman Tuhan diambil dari kitab Injil Lukas, pasal 17 ayat 11 sampai 19. Injil Lukas, pasal 17 ayat 11 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah.
imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sekitar kita maupun di tempat-tempat yang lain, ada banyak orang-orang yang mengalami sakit penyakit yang parah. Ada juga di antara mereka yang mengalami pergumulan-pergumulan yang sangat berat. Meskipun kita tidak mengenal mereka. Tetapi Bapak Ibu, tidak semua di antara mereka yang datang berseru kepada Allah dan memohon belas kasihan Allah. Di zaman saat ini yang sudah modern, canggih, bahkan sudah di zaman digital. Bapak Ibu, belakangan ini saya mendengar ada seorang yang sudah berpenyakit ginjal parah. Dia malah pergi kepada orang pintar, ke dukun. Lalu pulang dari sana membawa banyak ramu-ramuan dan membawa minuman untuk diminum setiap hari. Ya. Ada juga saya lihat orang sakit pergi ke rumah sakit secara normal. Ada juga orang yang saya perhatikan sudah sakit parah, bahkan dia mempunyai juga masalah yang berat, tetapi dia tidak pergi kemana-mana. Dia tidak pergi kepada orang pintar atau ke dukun, dia tidak pergi ke rumah sakit, dia juga tidak berdoa memohon pertolongan kepada Allah. Dia hanya di rumah saja, dia hanya diam saja, seperti menunggu nasib apa yang akan terjadi. Bapak Ibu yang terkasih, kalau dilihat dari bagian firman Tuhan ini, 10 orang kusta, mereka datang kepada Tuhan, mereka berseru kepada Tuhan, Yesus Guru, kasihanilah kami. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, sesungguhnya apa perbedaan 10 orang kusta ini dengan orang yang sakit-sakit lain? Atau pesakit-pesakit lain? Apa kira-kira yang membedakan mereka? Kenapa 10 orang kusta ini mereka berseru kepada Yesus? Mereka memohon belas kasihan Yesus. Tetapi pesakit-pesakit lain mereka tidak datang kepada Yesus. Apa yang membedakan mereka Bapak Ibu? Sudah pasti yang membedakan mereka adalah iman ya. Yang membedakan mereka adalah imannya. Orang kusta ini berseru kepada Yesus karena mereka beriman kepada Yesus. Orang kusta ini berseru kepada Yesus karena mereka percaya kepada Yesus. Orang kusta ini tidak hanya mereka melihat bahwa Yesus ini bukan hanya sebagai guru saja, tetapi Yesus ini dari namanya itu, dia adalah seorang penyelamat. Yesus artinya penyelamat, Yesus artinya juru selamat. Jadi ketika orang kusta ini berseru kepada Yesus, di dalam waktu yang sama mereka percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari teriakannya ini kita tahu bahwa mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus juga sebagai orang-orang yang sudah datang beribadah, yang sudah datang melayani Tuhan. Kita adalah orang yang beriman. Kalau kita orang beriman berarti kita percaya bahwa Yesus itu adalah penyelamat. Bahwa Yesus itu adalah seseorang yang berbelas kasihan kepada setiap orang yang datang berseru kepada Dia. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari yang tidak mungkin tanpa masalah, yang tidak mungkin tanpa sakit penyakit, karena itu adalah bagian daripada hidup manusia selama hidup di dunia ini, maka kita harus mengingat bahwa setiap kita harus senantiasa berseru kepada Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan apapun masalah yang kita hadapi. Apapun pergolakan ataupun badai yang kita hadapi.
Yesus harus menjadi penyelamat dan juru selamat bagi kita. Jangan kita berhenti hanya Yesus hanya penyelamat jiwa kita, akan menyelamatkan kita dari hukuman maut kepada hidup yang kekal. Tetapi Yesus juga adalah penyelamat kita dari segala sakit penyakit. Yesus juga adalah penyelamat kita dari segala persoalan kehidupan kita. Maka mari setiap jemaat, jangan sampai kita abai untuk datang kepada Tuhan. Ketika kita kadang-kadang kita refleks begitu ya. Ada yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak langsung datangnya kepada Yesus. Kita duluannya pasti hal-hal yang lain yang kita lakukan. Tetapi mari kita beriman dan justru sungguh sesuai dengan iman kita datang kepada juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan seruan daripada orang-orang kusta yang datang kepada Yesus, ya. Saya ingin menjelaskan bahwa apa itu sesungguhnya iman, ya. Mari kita saksikan video singkat ini. Suaranya sedikit lagi. Bapak Ibu, video ini saya bukan sedang mengiklankan untuk mengajak Bapak Ibu membeli sepeda motor bermerek Honda ataupun untuk mengajak menjual begitu ya. Tapi saya ingin memberitahukan melalui iklan ini, saya mengibaratkan akan iman itu sama seperti mesin pada sebuah kendaraan, ya. Saya melihat mesin itu adalah penggerak. Mesin itu adalah yang membuat sebuah kendaraan itu bisa berjalan, bisa melaju, bisa mencapai sasaran. Nah, jadi saya melihat iman itu sama seperti mesin di dalam hidup manusia. Jika kita beriman, maka dia akan menuntun. Jika kita beriman, maka dia akan membawa kita untuk menggerakkan kita kepada siapa kita harus berseru, kepada siapa kita harus bermohon, yaitu berseru kepada Yesus, yaitu bermohon kepada Yesus. Sama seperti orang kusta ini, mereka digerakkan untuk datang kepada Yesus. Kiranya setiap kita itu mempunyai iman yang menggerakkan, memimpin dan membawa kita senantiasa kepada Yesus di dalam seluruh pergumulan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih, ketika orang-orang kusta ini berseru kepada Tuhan Yesus, diperlihatkan bahwa Tuhan Yesus itu tidak menolak akan permintaan mereka. Tuhan Yesus itu mengindahkan permintaan mereka. Tuhan Yesus itu berkenan atas permintaan mereka, ya. Itu tampak dari pernyataan Tuhan Yesus di dalam bagian firman Tuhan, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Ya, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Bapak Ibu yang terkasih, biasanya Tuhan Yesus kalau kita melihat di dalam kitab Injil, dia itu kalau menyembuhkan orang itu on the spot, ya, atau secara langsung. Tetapi di dalam hal ini Yesus tidak menyembuhkan mereka atau menyatakan belas kasihannya on the spot. Tetapi ada perintah, ya. Dia memerintahkan orang-orang kusta ini untuk pergi memperlihatkan diri kepada imam-imam. Bapak Ibu yang terkasih, di sini berarti harus ada ketaatan kepada Tuhan. Harus ada ketaatan untuk melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Orang kusta ini tidak bisa berkata, Tuhan tolong ubah perintahmu, jangan yang itu. Atau Tuhan saya tidak mau pergi ke sana karena saya sakit.
Maka saya pikir andai mereka tidak taat melakukan apa yang Yesus nyatakan, maka mereka tidak akan tahir. Maka mereka tidak akan sembuh. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, sebaliknya orang-orang kusta ini mau taat dan melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Mereka pergi seperti yang dikatakan oleh firman untuk memperlihatkan dirinya kepada para imam-imam. Bapak Ibu yang terkasih, kisah ini mengingatkan kita kepada seorang tokoh Alkitab di Perjanjian Lama bernama Naaman. Ya, panglima tentara daripada Syria. Dia mendengar bahwa ada di Israel seorang nabi yang bisa menyembuhkan. Maka dia pergi ke Elisa, Nabi Elisa. Ketika dia pergi ke Nabi Elisa memerintahkan pesuruhnya ya untuk berkata kepada Naaman supaya dia pergi ke Sungai Yordan mencelupkan dirinya ke sana sebanyak 7 kali agar dia sembuh. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Naaman ini sebenarnya dikatakan oleh firman Tuhan sempat gusar hatinya. Karena dia seorang panglima tinggi ya. Tetapi sepertinya dia merasa diperlakukan kurang terhormat oleh Nabi Elisa. Tetapi karena nasihat daripada pegawai-pegawainya supaya dia tetap turut. Karena andai pun apa yang diperintahkan lebih sulit dari itu, panglima tetap akan melakukannya. Ini hanya mencelupkan diri sebanyak 7 kali saja, apa susahnya? Sudah lakukan saja. Singkat cerita, Naaman pun mencelupkan dirinya ke Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Apa yang terjadi? Maka Naaman pun menjadi tahir. Nah dari sini kita lihat Bapak Ibu yang terkasih bahwa ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus, maka kita juga harus ada ketaatan kepada perintah Tuhan Yesus. Ketika kita katakan kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita juga harus melakukan kehendak Yesus. Sulit bagi kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu, mengakui atau menyatakan kita ini sebagai orang percaya, tetapi kita hidup melanggar perintah-perintah Tuhan. Ya. Kita agak sulit atau bahkan bisa dikatakan tidak bisa mengaku sebagai orang percaya, sebagai orang beriman. Kalau di dalam kehidupan kita itu berbeda dengan perintah Tuhan. Contoh, kita katakan kita orang percaya. Tetapi maaf kata, di dalam 1 bulan nyaris hanya 1 kali saja beribadah. Atau mungkin tidak pernah beribadah. Bagaimana kita mengaku bahwa kita ini orang Kristen atau orang beriman. Atau mungkin kita ini mengaku sebagai orang percaya, orang beriman. Tetapi sesungguhnya kita melakukan hal-hal yang tidak baik di dalam rumah tangga kita. Katakanlah kita tidak setia kepada suami kita tidak setia kepada istri kita. Ya. Atau kita katakan kita beriman, tetapi kita sangat pendendam. Kesalahan orang terus kita simpan di dalam hati. Kesalahan orang tetap membuat kita rasanya ini membenci dia. Ya. Bagaimana kita bisa mengaku dengan sungguh bahwa kita ini adalah orang percaya? Ya. Atau kita katakan kita orang beriman, tetapi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak hidup menuruti perintah-perintah Tuhan. Maka ini tidak make sense. Maka setiap orang yang beriman itu harus taat kepada Tuhan. Harus melakukan perintah Tuhan. Harus taat kepada kehendak Tuhan. Itulah yang disebut sebagai orang beriman. Mari setiap kita jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau benar kita orang beriman, mari kita taati akan kehendak Tuhan. Mari kita taati perintah-perintahnya. Kalau dia memang menyuruh kita untuk beribadah setia pada hari Minggu, marilah kita beribadah. Kenapa minggu lalu kita beribadah dan saat ini tidak? Saat ini beribadah, minggu lalu tidak. Alasannya apa? Saya sibuk, ya kan? Saya sibuk kalau hari Minggu itu ada banyak pekerjaan saya. Terus saya mau ke sana, mau kemari. Karena hari Minggu waktunya libur. Hari yang lain saya juga sibuk. Jadi saya hari Minggu ingin memanfaatkannya untuk pribadi saya. Nah Bapak Ibu sekalian,
Mari kita nyatakan iman kita melalui ketaatan kita di dalam menaati perintah-perintah Tuhan. Bapak Ibu, ada yang bilang sama saya, itu orang Kalam Kudus, katanya orang Kristen, tapi kalau jualan itu enggak jujur, timbangannya enggak benar. Kalau jual beras katanya 10 kilo, enggak taunya 8,5 kilo. Ini terbuka begitu ya Bapak Ibu, bagaimana kita mengaku kita orang beriman. Ya kan, jualan seperti itu. Nah, jadi payah. Kamu orang apa? Orang Kristen. Gereja di mana? Di Kalam Kudus. Orang Kalam Kudus timbangannya enggak benar gitu ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jadi iman kita juga harus dinyatakan melalui setiap ketaatan kita kepada perintah Allah. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat daripada orang-orang kusta tadi, mereka taat kepada apa yang Tuhan katakan. Dan setelah mereka mendapatkan kesembuhan, mereka menjadi tahir. Tadi 10 orang yang beriman meminta belas kasihan Tuhan untuk boleh mendapatkan belas kasihan Tuhan. Lalu dengan ketaatan atas perintah Tuhan, mereka mendapatkan kesembuhan. Ya, jadi mereka udah beriman, mereka juga taat kepada Allah. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kenyataan bagian firman Tuhan, dari 10 orang yang sudah disembuhkan, dari 10 orang yang sudah diselamatkan, 9 orang lagi itu terlihat berbeda dengan yang 1 orang lagi. 9 orang datang bersyukur dan berterima kasih, 1 orang tidak berterima kasih dan pergi meninggalkan Yesus, atau bagaimana? Sebaliknya ya, Bapak Ibu yang terkasih, 9 orang lagi pergi meninggalkan ataupun tidak mau tahu lagi dengan Yesus. Tetapi 1 orang lagi kembali kepada Yesus. Bapak Ibu, bukankah kehidupan kita dalam realita kehidupan ini demikian? Banyak orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Banyak orang yang sudah mendapatkan kasih karunia, mendapatkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tetapi setelah mendapatkan kasih karunia, mendapatkan akan kebaikan-kebaikan Tuhan, kebanyakan orang itu meninggalkan Tuhan. Kebanyakan orang tidak tahu terima kasih. Ya, kebanyakan orang tidak mau tahu lagi dengan Tuhan. Yang penting dia sudah diselamatkan, dia udah sehat, dia udah mendapatkan yang baik. Soal pelayanan gak mau tahu. Pokoknya saya sudah sembuh, pokoknya saya sudah bebas. Ya, kebanyakan orang seperti itu tidak tahu terima kasih. Ya, yang penting dirinya udah diselamatkan. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, ada 1 orang yang ternyata melihat dirinya yang tadinya tidak lagi berharga apa-apa karena dia sudah diasingkan, sudah disingkirkan supaya tidak bisa lagi berelasi dan berkomunikasi dengan orang yang sehat yang lain. Tidak punya harapan lagi, mereka itu sama seperti sampah saja karena mereka dianggap sebagai seorang najis, bukan orang tahir. Orang najis yang tidak bisa lagi bersama-sama dengan lingkungan sosial yang lainnya. Bapak Ibu, dia menyadari bahwa Tuhan Yesus telah mengubah hidupnya. Dia menyadari bahwa Tuhan Yesus telah membuat dirinya berharga. Karena dia yang tadinya najis, kena kusta, tidak ada harapan, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Tetapi Yesus bisa menyembuhkan dia dan menahirkan dia. Dia memikirkan hal itu. Maka ketika di dalam perjalanan untuk pergi menemui imam, sebelum sampai di sana kesadarannya melihat dirinya sudah sembuh dan tahir. Hal itu membuat dia kembali kepada Yesus dan memuliakan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita sudah diselamatkan oleh Allah, sesungguhnya tujuannya adalah supaya kita memuliakan Allah. Bukan supaya hanya kita terbebas, supaya kita merdeka dan tidak lagi terikat oleh sakit penyakit ataupun dosa, tetapi supaya kita hidup memuliakan Allah. Nah, hal itu disadari oleh orang Samaria ini. Dia kembali kepada Yesus, dia memuliakan Allah. Bahkan dikatakan dia tersungkur
di depan kaki Tuhan Yesus. Saking dia merasa bersyukur. Bapak Ibu yang terkasih, kusta ini sesungguhnya adalah gambaran dari dosa-dosa kita. Kusta itu adalah gambaran dari akan pahitnya, akan tebalnya, akan kuasanya dosa yang menghimpit manusia. Sehingga manusia terbuang dari hadapan Allah. Sehingga manusia itu tidak layak lagi di hadapan Allah. Sehingga manusia itu tidak punya lagi damai sejahtera dari Allah. Dosa telah membuat manusia menderita dan susah. Tetapi Tuhan Yesus Kristus memberikan kasih karunia-Nya kepada setiap kita. Sehingga kasih karunia Allah itu yang kita terima dengan iman itu membebaskan kita, menyelamatkan kita, membuat kita memiliki harapan yang baru. Bahwa kita yang tadinya tidak punya harapan, kita hanya berasa dan berpikir kita hanya hidup seperti ini saja di lingkungan ini yang terasing ini sampai mati. Tetapi sekarang ketika Yesus telah menyelamatkan dan memberikan kasih karunia-Nya, kita sudah punya harapan. Saya sudah punya harapan. Maka saya harus memuliakan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, setiap kita yang merasa telah dibebaskan, diampuni dan diselamatkan oleh Yesus, setiap kita harus memuliakan Allah. Kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Allah. Mungkin kita bertanya, bagaimana saya memuliakan Allah? Ya. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kita memuliakan Allah? Rasul Paulus berkata, kerjakanlah keselamatanmu. Banyak orang salah kaprah dengan bagian firman Tuhan yang saya sebutkan, kerjakanlah keselamatanmu. Banyak orang berpikir bahwa mengerjakan keselamatan berarti kita sedang mengupayakan, sedang berusaha supaya kita diselamatkan oleh Allah. Bukan, bukan itu. Bukan maksudnya kita berusaha melayani Tuhan, berusaha melakukan perbuatan baik agar kita diselamatkan. Tidak, tetapi bagian firman Tuhan tersebut merupakan sebab akibat. Karena Allah sudah menyelamatkan kita, karena Allah sudah memberikan kasih karunia yang kita terima dengan iman. Maka kita dimampukan Allah untuk bekerja bagi kemuliaan Allah. Untuk melakukan pekerjaan yang mempermuliakan dan memperkenan hati Allah. Bapak Ibu yang terkasih, memang kita sekarang setelah kita percaya, setelah kita beriman kepada Yesus Kristus, kita diselamatkan, kita dibebaskan. Tapi kita harus ingat bahwa keselamatan yang kita miliki belumlah menjadi satu keselamatan yang sempurna. Tetapi keselamatan itu akan menjadi sempurna hanya ketika Yesus Kristus datang kembali ke dalam dunia ini, mengangkat kita dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Di sanalah engkau dan saya menerima keselamatan yang sempurna itu. Itulah sebabnya Rasul Paulus, rasul yang sangat hatinya dekat dengan Tuhan, berkata, jika kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia Allah, maka kita harus mengerjakan keselamatan kita. Maksudnya kita harus menjaga kekudusan hidup kita di dalam perjalanan keselamatan ini dari hari ke sehari sampai Yesus datang kedua kali. Supaya kita kedapatan setia, supaya kita kedapatan percaya, supaya kita kedapatan sungguh-sungguh memelihara iman kita kepada Allah. Maka kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Maka kita harus terus beribadah. Mengapa kita terus disuruh beribadah, Bapak Ibu? Supaya kita terus melangkah di dalam kesucian dan kehendak Tuhan sampai Tuhan datang. Mengapa kita disuruh membaca firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Supaya kita mengerti kehendak Tuhan, supaya kita mengerti perintah Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Mengapa kita disuruh untuk berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Supaya kita mendapatkan hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga kekuatan Tuhan terus dianugerahkan kepada kita menjalani hidup yang tidak selalu mudah ini. Bapak Ibu, itu terus menerus harus kita lakukan
selama kita masih hidup di dunia ini sampai Tuhan datang. Sampai Dia mengaruniakan keselamatan itu secara sempurna, kita kedapatan setia kepada Dia. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena keinginan dan kemampuan melakukan dan mengerjakan keselamatan juga datangnya dari Allah, juga karena anugerah Allah adalah kekuatan Allah yang memampukan, mendorong, bahkan memberikan keinginan dalam hati untuk taat melakukannya. Tanpa anugerah Tuhan tidak akan ada manusia yang bisa melakukannya. Maka kita bersyukur karena kita diselamatkan dan kita dikaruniakan kemampuan itu. Maka mari kita gunakan kemampuan melalui iman yang dianugerahkan Tuhan itu untuk mengerjakan keselamatan kita masing-masing setiap hari. Jadi tidak bisa hari ini, besok libur, besoknya lagi kerjakan. Atau hari ini ibadah, besoknya tidak. Atau hari ini aja baca Alkitab seminggu ke depan, tidak. Hari ini saja berdoa, minggu depannya tidak. Maka kita juga harus terus-menerus melakukannya. Kita juga harus melayaninya. Ya. Jadi itu adalah bagian dari cara kita untuk mengerjakan keselamatan kita sampai Tuhan Yesus datang. Jadi dari iman, ketaatan, ucapan syukur diaktualisasikan melalui mengerjakan keselamatan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan setiap kami boleh ditolong oleh Engkau. Ditolong dan dimampukan, didorong oleh kasih karunia-Mu untuk melakukan apa yang harus menjadi tugas dan bagian kami sebagai orang percaya. Karena kami tidak cukup hanya mengaku beriman, tetapi kami juga harus tunjukkan iman kami melalui ketaatan kami melakukan perintah Tuhan. Dengan penuh syukur, dengan penuh hormat kepada Tuhan, dengan cara mengerjakan keselamatan hari lepas hari di dalam kehidupan kami. Sehingga demikian kami boleh tetap setia di hadapan-Mu ya Tuhan sampai Engkau datang. Peliharalah iman kami Tuhan. Biarlah kekuatan yang berasal daripada Tuhan dianugerahkan kepada setiap kami. Supaya kami dimampukan untuk berkemenangan menjalani hidup hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap jemaat-Mu yang mungkin juga banyak pergumulan, ada yang mengalami sakit penyakit. Tuhan ingatkan Engkau adalah Allah yang berkuasa. Engkau adalah Allah yang tidak mungkin bagimu. Tolong supaya setiap kami juga terus berseru kepada Tuhan. Dan berserulah kiranya dengan iman. Biarlah Tuhan Engkau dengan Roh-Mu yang kudus terus mengajar kami dan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap jemaat-jemaat yang sakit, Tuhan Engkau memberkati. Untuk setiap jemaat yang sakit juga secara rohani, mohon Tuhan Engkau juga mengangkat mereka kembali untuk datang memohon belas kasihan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.